pelayanan laporan pengaduan. Laporan pengaduan kami juga ada 110, ini silakan nanti digunakan dan boleh dicoba nanti apakah personel kami, operator itu siaga terus. Khususnya kepada para orang tua, dulu mungkin masih banyak orang tua yang menyembunyikan anak-anak penyandang disabilitas. Tetapi sekarang melalui olahraga, tapi ternyata bisa mengharumkan nama negara malah. Disabilitas, terutama di Sumatera Selatan, kami dari Polrestabes Palembang mengucapkan terima kasih dan juga pada Mas Rian selaku Ketua NPCI yang telah mengakomodir saudara-saudara kita semuanya. Kami siap untuk melayani sahabat-sahabat sekalian, memberikan hal yang terbaik yang dapat kami lakukan. Mitos atau fakta penyandang disabilitas tidak bisa punya SIM? Mitos. Ada jenis SIM khusus untuk penyandang disabilitas? Fakta. Kompak betul ya? Iya dong, kita jawabnya terus dulu, Mas. Halo sahabat disabilitas, senang sekali saya Anggun Prisma bisa menjumpai Anda tentunya di obrolan asik seputar olahraga. Salam olahraga jaya. Luar biasa, semangat banget hari ini ya Pak ya. Hari ini di Obrol kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kapolrestabes Palembang, izin Pak. Ada Bapak Kombes Pol Sony Marbudi Adityawan SIKMH. Apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di NPC. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk sahabat disabilitas. Dan yang kedua narasumber kita yang luar biasa ada Ketua NPCI Sumatera Selatan, Bapak Rian Wari. Apa kabar Pak Rian? Alhamdulillah, baik ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sudah sejauh mana negara hadir mengenai SIM untuk para sahabat disabilitas. Apakah mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya dan seperti apa tantangannya di lapangan, Pak Sony? Pak Sony, kalau kita berbicara tentang SIM-D ini, SIM disabilitas ini sebenarnya kalau menurut Pak Sony yang langsung terjun di lapangan ya Pak ya, seperti apa kehadiran negara untuk memfasilitasi SIM disabilitas ini? Baik, terima kasih sahabat disabilitas. Mungkin kami bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang wujud kehadiran negara dengan membentuk sebuah regulasi. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian juga ada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, khususnya pada huruf C, SIM-D berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM-C dan SIM-D1. Ada juga keputusan Kakor Lantas nomor Cap 105 tahun 2023 tentang ketentuan pelaksanaan uji praktik penerbitan SIM. Dan juga ada dua undang-undang lagi, ini Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mewajibkan kami para penyelenggara negara untuk memberikan akses dan yang adil dan fasilitas khusus bagi kelompok rentan. Juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pan-RBP Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan dan pengamanatan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana khusus bagi kelompok rentan. Dari regulasi yang telah ada ini tentunya sebagai wujud kehadiran negara untuk mengakomodir, menyamakan hak dan menikmati hasil pembangunan ini bukan hanya bagi warga negara yang normal, namun dengan para sahabat disabilitas. Demikian. Artinya ini bukan hanya soal administrasi, artinya untuk hak, kita berbicara hak masyarakat dari sahabat disabilitas ini juga punya hak yang sama. Ya, mereka boleh berkendaraan juga, Pak Surya. Kemudian juga tidak hanya boleh berkendaraan bermotor, tapi juga bisa naik mobil juga ya Pak ya. Oke. Nah, tinggal lagi kita berbicara bagaimana sih untuk akses pelayanan SIM-D ini untuk sahabat disabilitas, apakah sama saja atau berbeda? Terima kasih. Jadi yang pertama, keutamaan di dalam menggunakan lalu lintas jalan raya ini adalah faktor yang menjadi penting adalah keselamatan. Sehingga semua pengguna kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, atau lebih,
roda 6, ada roda 10 juga. Ini wajib memiliki surat izin mengemudi. Ini semata-mata untuk melindungi masyarakat yang sebagai pengguna jalan raya, baik menggunakan kendaraan bermotor atau yang tidak. Lalu dari pertanyaan Mbak tadi, khusus untuk sahabat disabilitas, ini ada namanya SIMD. SIMD ini juga sudah diterbitkan mulai tahun 2022 sampai 2026 di Polrestabes Palembang. Ini cukup banyak, dan kami juga memberikan akses yang lebih spesial, baik itu di dalam pelayanan, pemenuhan administrasi, maupun juga untuk pengujian praktek kendaraan. Ini juga ada ruang sendiri, tempat duduk tersendiri, dan petugas tersendiri. Ini sebagai bentuk pelayanan yang spesial dari kami, khusus para sahabat disabilitas. Ya, mungkin bisa dilihat juga di sana. Ya. Oke, nanti kita jalan-jalan diundangkan langsung ya dari Pak Kapolres. Nah, tadi kalau disampaikan ada layanan spesial, fasilitas spesial memang dihususkan untuk sahabat disabilitas. Ke Pak Rian, sejauh mana, kalau berdasarkan pengalaman, sudah sejauh mana fasilitas yang didapatkan untuk sahabat disabilitas pada saat akses SIMD ini? Ya, jadi alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa tadi bagaimana pemerintah itu hadir. Jadi khususnya di Sumatera Selatan dari Kota Palembang. Itu dimulai dari tahun 2022 ya, waktu itu zamannya Pak Eko menjabat sebagai Kapolda, beliau juga sebagai pembina NPCI, bahwa kita ini di penyandang disabilitas artinya sudah mendapatkan hak yang sama, perhatian yang sama dari pemerintah. Nah, dari hasil bonus yang mereka dapatkan akhirnya kan mendapatkan reward akhirnya mempunyai kendaraan. Nah, kendaraan inilah kita jangan hanya punya kendaraan, tetapi harus taat aturan hukum. Nah, inilah kenapa kami mencoba bagaimana setiap para atlet, khususnya penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan harus mempunyai surat izin mengemudi. Nah, ini kalau saya lihat di Palembang ini luar biasa. Luar biasa, apa satu-satunya di Indonesia mungkin yang mempunyai terobosan kita langsung dilayanin penuh. Artinya di Indonesia itu menurut saya satu-satunya di Sumatera Selatan yang jemput bola. Nah, ini menurut saya, iya. Jadi teman-teman di lantas kadang-kadang kan langsung bertanya, kemarin kan ada program khusus, zamannya Pak Haryo itu program khusus, apabila atlet itu mendapatkan medali di Peparnas, langsung mendapatkan SIM gratis, ya kan? Ya. Dan ini artinya menjadi salah satu reward ya. Nah, sekarang di zamannya Pak Sony, kita langsung disambung lagi kan, artinya sudah luar biasa. Oke, jadi langsung dapat SIM gratis nih Mas. Tapi tetap ujian juga. Iya, ujian. Karena tadi faktor utamanya adalah keselamatan. Betul sekali. Jadi nanti kita memberikan reward apresiasi, namun malah mencelakakan. Oke, betul sekali. Jadi ini adalah salah satu reward yang diberikan untuk sahabat disabilitas yang memang berprestasi, gitu ya Pak ya. Ada rewardnya SIM gratis, tapi tetap harus mengutamakan yang namanya keselamatan. Jadi tetap ujian praktek dulu ya. Oke, Pak Rian, kalau SIMD ini khusus untuk sahabat disabilitas ini kan memang sudah boleh berkendaraan, baik itu roda 2 ataupun roda 4, tapi kalau dalam pandangan Pak Rian, apakah masih ada stigma yang menyatakan bahwa sahabat disabilitas ini tidak layak untuk berkendara? Ya, mungkin ada juga, ya kan ada juga mungkin di lapangan-lapangan kita temuin. Artinya perhatian pemerintah, ya bahasa diskriminasi itu bagi kami penyandang disabilitas itu sudah tidak paham lagi apa itu diskriminasi. Tetapi kita melihat bahwa sekarang itu berkembang melalui olahraga, artinya melalui prestasi-prestasi olahraga, khususnya di kepolisian menurut saya luar biasa. Artinya sekarang tidak memandang lagi itu apa disabilitas. Artinya mereka sudah memandang bahwa kami ini mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan akhirnya ya harus punya taat aturan dan diberikan juga fasilitas-fasilitas yang sesuai aturan. Nah, mumpung ada Pak Kapolres di sini ya Pak ya, apa sih yang menjadi tantangan sahabat disabilitas ini, rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain? Ya, tantangannya pertama kan biasanya kalau teman-teman penyandang disabilitas ini khususnya teman-teman itu walaupun yang harusnya menggunakan kendaraan khusus, tetapi kadang-kadang kita juga bandel kan, bandel seperti saya harusnya dibantu dengan alat bantu. Tetapi karena saya berpikir saya mampu, akhirnya saya normal saja tidak menggunakan alat bantu. Nah, mungkin tantangannya adalah
sebenarnya bukan tantangan dari teman-teman kepolisian, tapi tantangan dari kami bagaimana mensosialisasikan itu bahwa kita juga harus taat dengan aturan-aturan. Nah, kalau ketemu yang begitu gimana nih Pak Sony? Yang harusnya tadi kendaraan roda duanya harusnya dimodifikasi gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Tapi karena ya tadi kalau kata Pak Rian, ya ada yang bandel gitu kan. Itu gimana? Ya, sebenarnya untuk tadi seperti disampaikan oleh beliau tadi, untuk yang bandel-bandel ini biasanya tetap mampu melaksanakan mengendarai kendaraan. Buktinya kendaraan jalan gitu kan. Artinya sebenarnya kemampuan itu sudah bisa menggunakan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 tanpa alat bantu. Biasanya kalau roda 2 itu kan kalau seandainya apabila karakter yang kekurangan itu ada di bagian tangan, itu tangan kanan misalnya itu ada dimodifikasi. Modifikasi apa tuh namanya gasnya, karena gas ada di tangan. Kemudian apabila ada di kaki, biasanya modifikasinya itu rodanya ditambah. Nah seperti itu, kalau seandainya tidak dilakukan, nggak bisa itu, nggak bisa dipenuhi kan, nggak bisa jalan, nggak mungkin dia nyetirnya dengan tangan yang berbeda. Namun apabila untuk seperti beliau naik kendaraan roda 4 itu mudah, tidak sulit ya, karena memang posisi instrumen yang ada di kabin kendaraan roda 4 itu tidak mempengaruhi. Apabila kami menemui ya kami tetap memberikan peringatan, memberikan himbauan-himbauan humanis, dan kemudian mengingatkan kembali agar supaya tetap menjaga keselamatan diri, keselamatan orang lain, demikian. Nah, kalau sejauh ini Pak, kalau tantangan dari pihak kepolisian sendiri apa yang biasanya sering dijumpai di lapangan terkait dengan layanan SIM D ini? Kalau untuk di layanan SIM sendiri hanya permasalahan tidak ada, karena sebenarnya untuk pemberian fasilitas kepada sahabat disabilitas ini kami berikan secara khusus, baik orangnya, yang personel yang melayani, waktu yang kita berikan juga longgar, kapan mau datang gitu, tidak ngantri seperti yang pemohon SIM yang lain. Kemudian juga ruangan yang khusus dan juga proses yang lebih cepat. Yang penting tetap sesuai dengan standar atau prosedur. Hanya saat ini kami di Polrestabes Palembang ini tidak bisa mengakomodir untuk khusus ujian praktek ini, kebetulan tidak ada sarana kendaraan yang sesuai dengan karakter disabilitas. Nah, sehingga kami biasanya apabila kan janjian dulu kalau sebelum datang ke Polres ini, tolong sekalian bawa kendaraannya sesuai dengan karakter disabilitas tadi. Misalnya motor ya motor, mobil ya mobil, sehingga prosesnya tidak terlalu sulit. Dan biasanya rata-rata pemohon ini sudah terampil duluan, sudah tahu duluan, paham duluan, sehingga proses uji prakteknya tidak terlalu sulit. Dan kami ingin tekankan juga bahwa SIM D ini ada dua model, SIM D dan SIM D1. SIM D itu untuk roda 2, SIM D1 untuk roda 4. Demikian. Kalau hingga saat ini dari tahun 2022 sampai 2026 tercatat ada 81 pemegang SIM dari dua kategori tersebut. 66 ada di SIM D dan 15 di SIM D1. Demikian. Nah, artinya memang kalau tadi yang saya tangkap bahwa di Polrestabes sendiri memang belum ada gitu ya Pak ya untuk kendaraan khusus para sahabat disabilitas, tapi memang mereka ujiannya itu menggunakan kendaraan khusus untuk para sahabat disabilitas ini sendiri. Jadi mereka bawa kendaraan sendiri. Tapi ujian yang diberikan tetap sama ya. Untuk ujiannya kan biasanya bentuknya untuk berhenti di tanjakan, kemudian berbelok, mundur, parkir, seperti itu. Jadi instrumen ujiannya sama, cuma alatnya, maksud kami alat kendaraannya membawa sendiri karena menyesuaikan dengan karakter tadi. Jadi dia sudah menguasai dengan kendaraannya. Demikian. Jadi ujiannya tetap sama, cuman kendaraannya saja yang berbeda. Betul ya. Nah, kalau sosialisasi sendiri dari pihak kepolisian gimana Pak untuk sahabat-sahabat disabilitas? Kami melalui beliau, ya, PCI. langsung NPCI sudah langsung kami sampaikan, dan nanti memang sudah ada program dari pejabat terdahulu dan kami teruskan bagi yang berprestasi langsung SIM gratis. Gitu. Demikian. Tapi latihan dulu ya. Jadi nanti SIM-nya duluan,
kemampuannya belakangan itu. Nah, kalau menurut Pak Sony, seperti apa sih sebenarnya indikator negara yang dinyatakan benar-benar hadir nih bagi penyandang disabilitas? Negara yang hadir dan mengakomodir kepentingan para sahabat disabilitas ini tentunya dalam komponen yang banyak, aspek yang banyak, aspek yang luas. Penggunaan kesetaraan menggunakan hak menggunakan jalan raya, menggunakan kendaraan ini salah satunya. Banyak kehadiran negara, baik yang telah diatur dalam regulasi, baik itu masuk sebagai pegawai negeri sipil, masuk ke instansi tertentu untuk bekerja, itu juga ada prosentase-prosentase yang harus diemban atau kuotanya dialokasikan untuk sahabat disabilitas, termasuk dalam penggunaan jalan raya ini. Dan kami sangat yakin negara sayang kepada seluruh warga negaranya dan tentunya memberikan perhatian yang sama. Pak Sony, kalau kita berbicara mengenai teknologi, kalau sejauh ini teknologi seperti apa yang bisa membantu pelayanan SIM disabilitas untuk sahabat-sahabat disabilitas kita? Baik, untuk di Polrestabes sendiri, kami telah membuat sebuah layanan aplikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini bernama Jaga Sriwijaya. Yang diakomodir dalam aplikasi ini beberapa fitur. Yang pertama adalah tadi pembuatan SIM, SIM A, SIM B, SIM C, SIM D. Ini untuk menghindari atau mencegah antrian sehingga seseorang bisa melakukan pendaftaran dan kemudian memberikan entry data terlebih dahulu sehingga ketika datang tidak terlalu banyak lagi yang diisi, kemudian tinggal mengantri sehingga menghindari ada antrian dan mempercepat proses pelayanan. Yang kedua, pelayanan tentang pembuatan SKCK. Tadi sekali lagi memang harapannya tidak ada antrian dan tidak ada penumpukan, bisa mengisi aplikasi dari jauh melalui handphonenya dan mendapatkan nomor antrian, dan ketika datang tinggal proses lanjutan. Dan yang ketiga adalah pelayanan laporan pengaduan. Laporan pengaduan kami juga ada 110, ini silakan nanti digunakan dan boleh dicoba nanti apakah personel kami, operator itu siaga terus, bisa dicoba nanti di siang 110 ya, kita bisa coba nanti. Dan saya ingin menguji juga apakah personel kami, anggota kami sudah siap. Pada 110 ini layanannya adalah yang kami utamakan grading, empati di dalam menerima laporan, kemudian cepat tindak lanjut. Kami memberi waktu, kalau yang untuk grading tadi, telepon diangkat tidak boleh lebih dari 5 detik. Jadi misalnya kring, nggak boleh 5 detik, harus terus diangkat dan diberikan layanan, menanyakan apa kesulitannya. Dari tutup telepon itu maksimal 10 menit anggota kami sudah ada di TKP. Itu keinginan dan komitmen kami untuk melayani masyarakat. Kemudian yang keempat, layanan kami adalah melayani para keluarga atau masyarakat yang keluarganya terpapar atau terindikasi narkoba, bisa menghubungi layanan kami di Sat Narkoba untuk konseling. Apakah nanti perlu direhab ataukah perlu cukup dinasihati, seperti itu. Sehingga layanan ini memudahkan masyarakat untuk mengadukan atau menyampaikan kesulitan-kesulitannya, seperti itu. Nah, kalau layanan ini artinya bukan hanya untuk sahabat disabilitas, tapi untuk masyarakat umum. Iya, masyarakat umum. Dan tadi ada satu poin, di poin pertama tadi khusus untuk pembuatan SIM, kan tadi layanan SIM-nya supaya nggak ngantri. Tapi selama ini memang secara manual karena pemohonnya belum terlalu banyak, sehingga masih bisa dilakukan secara manual. Cukup kami ditelepon, datang, diproses, selesai, seperti itu. Nanti ke depan sahabat disabilitas bisa menggunakan Jaga Sriwijaya. Jaga Sriwijaya. Kemudian tidak perlu antri lagi, langsung datang ke Polrestabes untuk melakukan akses SIM D. Ya, Nah, bisa. tinggal lagi bagaimana pihak kepolisian memastikan layanan yang diberikan untuk sahabat disabilitas ini sudah humanis, sudah ramah dengan sahabat-sahabat disabilitas. Kami setiap hari ada briefing atau ketika apel pagi diambil baik itu oleh saya sendiri pada hari Senin, kemudian pada hari-hari lain dilanjutkan oleh para perwira yang lain, itu selalu menekankan pada anggota dan untuk memberikan pelayanan yang humanis, yang cepat, yang empati, dan
eh, semuanya harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan arahan Bapak Kapolda kami dengan prinsip kerja yang kerja keras, kerja yang cerdas, kerja yang tuntas, dan kerja yang ikhlas. Itu selalu kami tanamkan. Khusus untuk sahabat disabilitas, tadi kami ulangi kembali bahwa untuk pelayanan SIMD ini ada personil sendiri, khusus. Oke. Personilnya tersendiri, ruangannya tersendiri. Oke. Personel sendiri, ruangan sendiri, Ya, fasilitas yang fasilitas diberikan yang lain itu kalau untuk tempat uji praktek itu tempatnya sama, tapi nanti waktunya bisa kita sisihkan tersendiri, kita atur tersendiri. Ujian untuk teori juga ada sendiri, seperti itu. Artinya ada tempat tersendiri. Tapi untuk ruangan konsultasi, pengisian administrasi dan lain sebagainya ada ruangan tersendiri ada ruangan. dengan petugas tersendiri yang terpisah dari pembuatan SIM A dan B dan C. Seperti itu. Berbeda. Oke. Coba Berbeda. kita konfirmasi ke Pak Boleh. Rian, apakah Betul. betul seperti itu Pak Rian? Ya. Ya betul. Artinya sekarang ya pertama sekali kami terima kasih kepada pihak kepolisian, utamanya Kapolrestabes yang kemarin baru-baru ini juga kami menindaklanjutin hasil dari Peparnas, karena kemarin kan ada beberapa atlet kita, Pak Reni, Yang yang berprestasi. kebetulan dapat prestasi, tetapi baru beli kendaraan, Ya. sehingga kami juga menyarankan harus punya SIM. Nah sekarang luar biasa sekali menurut saya, penerimaannya, terus ininya juga tempat-tempatnya sudah disediakan secara khusus. Oke, ruangannya itu yang membedakan dengan ruangan yang umum itu apa? Terpisah. 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 Ruangannya terpisah, ya, ruangan tersendiri. Oke, tapi kalau untuk di dalam ruangan itu seperti apa Pak Sony, supaya sahabat-sahabat disabilitas juga ada gambaran apakah memang disetting khusus seperti itu untuk sesuai dengan kebutuhan atau hambatannya para sahabat disabilitas ini? Kalau kalau saya menjelaskan yang untuk SIM umum itu kan seperti ada proses antrian, kemudian dengan meja yang panjang, kemudian mereka ada 6 kalau tidak salah 6 kursi dilayani atau dicek oleh petugas. Nah, kalau untuk sahabat disabilitas ruangan tersendiri, jalurnya tersendiri. Kemudian memang sama, tetap ada kursi, ada meja. Nanti ketika nanti akan melaksanakan ujian praktik ya keluar ke tempat lokasi ujian praktik yang ada di depan ruangan. Kemudian kalau untuk ujian teori ada juga tempatnya. Tapi kalau untuk ujian teori tetap sama, waktunya yang berbeda. Ada ujian Waktunya. teorinya juga sama? Ada. Yaudah, Teori kalau kan di nanti ujian- ditanyakan juga, maksudnya ujian tuh huruf nanti dikira S dicoret itu apa artinya S dicoret? Apa nggak boleh jualan S di situ kan, ada yang bilang gitu. Padahal bukan itu kan. Oke, jadi Kan ada tanda-tanda tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas yang harus tahu. Kalau misalnya 50 itu berarti itu artinya apa kan, itu ada di ujian teori. Kalau ujian praktik tadi sekali lagi untuk menguji apakah dia bisa ngerem menggunakan handrem di tanjakan, berhenti di tanjakan misalnya, atau mundur bisa sudah tepat atau belum. Gitu, Jadi, seperti itu. penuh dengan Kayaknya ujian belum ya, Pak, ya? belum pernah ujian SIM nih kayaknya mbaknya nih. Belum pernah ya nembak terus ya SIM-nya ya. Sekarang nggak bisa nembak lagi, Mbak. Udah nggak bisa Harus nembak ujian. lagi ya, Iya. Pak, artinya Nggak ada saya harus lagi. jadi atlet dulu Iya. biar dapat SIM gratis, tapi tetap ujian juga ya Tetap Pak, ya? ujian ya, tetap ujian. Oke deh. Karena tadi mengutamakan keselamatan. Mengutamakan keselamatan, betul sekali. Jadi memang tetap harus mengikuti ujian teori, Betul. kemudian ujian praktek juga. Jadi tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya. Baik itu untuk masyarakat umum ataupun juga untuk sahabat disabilitas. Nah, Ya. tinggal lagi kalau tadi yang saya tangkap adalah waktunya yang berbeda. Ini Ya. memang disediakan khusus. Betul. Seperti itu, untuk sahabat Disediakan disabilitas. khusus ya. Waktu untuk sahabat disabilitas. Berapa lama biasanya Pak mereka menghabiskan waktu untuk menyelesaikan ujian? Kalau teori? ujian kurang lebih, kalau untuk teori 90 menit ya, kira-kira waktunya 1,5 jam. Kalau ujian praktek ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kemampuannya. Oke. Pak Rian, apa yang menjadi harapan Pak Rian sebagai sahabat disabilitas gitu, terkait dengan fasilitas dan juga layanan yang diberikan oleh pihak kepolisian? Ya, pertama, jadi tadi pertanyaannya adalah sejauh mana negara hadir. Jadi negara hadir itu kalau menurut saya, negara itu sudah demikian baik. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang perlindungan hak disabilitas. Jadi semua hak sudah diatur di sana. Salah satunya adalah hak memiliki kendaraan dan mengendarai. Nah, harapan saya kepada seluruh teman-teman penyandang disabilitas, khususnya yang ada di Sumatera Selatan, mari kita manfaatkan
apa yang sudah menjadi program baik dari pemerintah maupun dari pihak kepolisian. Artinya tidak semua daerah mempunyai program yang seperti ini. Nah, di Sumatera Selatan sudah demikian luar biasa menurut saya. Perhatian pemerintah baik dari Bapak Gubernur, Komisi 5, kepolisian, terakhir ini kejaksaan. Menurut saya luar biasa sekali. Nah, artinya seluruh penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan sesuai dengan moto kita, jangan pernah menghitung yang sudah hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Tidak perlu lagi kita memikirkan apa yang tidak ada di anggota tubuh kita, tapi bagaimana kita bisa berbuat yang bisa menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, artinya sekarang khususnya kepada para orang tua, dulu mungkin masih banyak orang tua yang menyembunyikan anak-anak penyandang disabilitas. Tetapi sekarang melalui olahraga, kemarin kan ada atlet salah satu yang kemarin mungkin dipikir mungkin untuk bertahan hidup saja sudah tidak bisa, tapi ternyata bisa mengharumkan nama negara malah bisa membuat sesuatu yang mungkin tidak terbayang oleh keluarganya. Makanya menurut saya bagi para keluarga, para orang tua tidak perlu lagi menyembunyikan para penyandang disabilitas. Ini kita punya wadah, yaitu olahraga. Melalui olahraga, mari kita go internasional. Jadi untuk sahabat disabilitas, pesan dari Pak Rian, jangan lagi menghitung yang hilang, Pak, tapi apa yang masih tersisa, yang masih bisa banyak hal kita lakukan untuk bisa membawa prestasi bagi Indonesia. Nah, Pak Sony, ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat disabilitas? Ya. Para sahabat disabilitas, terutama di Sumatera Selatan, kami dari Polrestabes Palembang mengucapkan terima kasih dan juga pada Mas Rian selaku Ketua NPCI yang telah mengakomodir saudara-saudara kita semuanya. Kami siap untuk melayani sahabat-sahabat sekalian, memberikan hal yang terbaik yang dapat kami lakukan. Yakin bahwa negara hadir untuk bisa memberikan hak yang sama dengan kami yang lain. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Sudah panjang bahasan kita, saatnya kita untuk bermain mitos atau fakta bersama dengan Pak Sony. Oke, Pak Sony. Oke, sahabat disabilitas, bersama dengan Kapolres Tabes Palembang kita akan bermain mitos atau fakta terkait dengan layanan SIM disabilitas. Mitos atau fakta, boleh dijawab mitos atau fakta ya Pak, sesuai dengan faktanya saja. Kalau itu mitos dijawab mitos, kalau fakta boleh juga kalau mau dijelaskan. Mitos atau fakta, penyandang disabilitas tidak bisa punya SIM? Mitos. Ada jenis SIM khusus untuk penyandang disabilitas? Fakta. Kompak betul ya? Iya dong, kita jawabnya terus dulu, Mas. Oke. Tes pembuatan SIM disabilitas lebih mudah? Ya, Fakta. Kendaraan penyandang disabilitas harus dimodifikasi? Fakta. Mitos atau fakta, penyandang disabilitas hanya boleh mengendarai motor? Mitos. Mitos. Mitos ya. Pembuatan SIM disabilitas tetap harus melalui tes kesehatan? Fakta. Mitos atau fakta, semua disabilitas otomatis tidak lolos ujian SIM? Mitos. Mitos atau fakta, SIM disabilitas punya masa berlaku yang sama seperti SIM biasa? Fakta. Mitos atau fakta, pelayanan SIM sekarang mulai lebih ramah disabilitas? Fakta. Terakhir, mitos atau fakta, penyandang disabilitas tidak perlu mengikuti aturan lalu lintas? Mitos. Tepuk tangan dulu. Terima Keren. kasih. Terima kasih Pak Sony sudah hadir di obrolan asik seputar olahraga di NPCI Sumatera Selatan. Hari ini bahasan kita begitu menarik sekali dan sangat bermanfaat tentunya bagi para sahabat disabilitas. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu lagi ya Pak ya untuk datang ke Polrestabes Palembang dan mendapatkan layanan SIM D ini. Untuk mendapatkan layanan SIM D karena memang fasilitas yang diberikan juga sudah sangat memadai sekali dan layanan ada khusus gitu ya, anggota khusus gitu, pelayanan khusus untuk para sahabat disabilitas. Artinya bahwa baik itu masyarakat disabilitas, sahabat disabilitas atau masyarakat umum memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terima kasih Pak Sony sudah bersama dengan obrolan asik seputar olahraga. Terima kasih Pak Rian sudah bersama dengan obrolan asik seputar olahraga. Terima kasih pemirsa, saya Anggun Prisma. Sampai jumpa. Salam olahraga Jaya.